Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saya yakin kalau kita boleh ada di tempat ini pada pagi hari ini nih semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebelum kita akan memulaikan aktivitas kita pada hari ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar sebagian dari firman Tuhan. Yang akan saya beri judul pada pagi hari ini, Tuhan Perisai yang Teguh. Yang dapat kita baca bersama-sama di Mazmur 3 ayat 3-4. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Sedikit latar belakang dari Mazmur 3 ini adalah situasi Daud yang amat sulit pada waktu itu saat dia sudah menjadi seorang raja, namun harus melarikan diri oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom, yang memberontak untuk merebut tahtanya. Cerita ini dapat kita baca di 2 Samuel 15-18. Keadaan ini mencerminkan masa tergelap dalam kehidupan Daud, yang dimana ia adalah seorang raja besar, namun karena Absalom anaknya yang sebelumnya diampuni oleh Daud, berusaha merebut kekuasaannya dengan cara yang licik, sehingga Daud terpaksa meninggalkan Yerusalem untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mazmur yang dibuat oleh Daud ini mencerminkan adalah doa Daud yang penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan. Meskipun situasi sekitarnya tampaknya mengancam dan membahayakan dirinya. Dalam doa ini Daud mengajukan beberapa hal. Yang pertama, keluh kesahnya. Bagaimana ia terus mengungkapkan tekanan yang ia alami, yang ia rasakan oleh musuh-musuh di sekitarnya. Yang kedua adalah pengakuannya kepada Tuhan. Daud mengakui bahwa Tuhan adalah perisainya, Tuhan adalah kemuliaannya dan penolongnya yang selalu setia. Dan yang ketiga adalah keyakinannya bahwa Tuhan akan melindunginya dan memberinya kelepasan. Pada pagi hari ini akan ada beberapa hal yang kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi. Dalam Mazmur 3 ini, Daud menyebut Tuhan sebagai perisai yang melindunginya di tengah ancamannya yang sedang ia alami. Sebagai contoh, kita dapat melihat bersama perlindungan Tuhan yang dirasakan oleh Daud. Pertama adalah ketika Absalom berusaha merebut tahta Daud. Daud yang pada saat itu terpaksa melarikan diri dari kota Yerusalem, dari istananya, untuk menghindari Absalom yang pada saat itu ingin merebut kekuasaan. Dalam keadaan terdesak dan dikhianati oleh orang-orang yang sebelumnya setia padanya, perlindungan Tuhan terbukti tetap nyata. Pertama, bahwa perlindungan Tuhan melindungi Daud dari serangan Absalom. Meskipun pada saat itu Absalom memiliki pasukan yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh Daud dan mempunyai strategi yang matang, namun Tuhan menggagalkan strategi tersebut. Strategi Ahitofel yang pada saat itu adalah penasihat Absalom digagalkan oleh karena Tuhan. Pada saat itu Daud memanjatkan doa agar nasihat Ahitofel dapat dibatalkan dan dikabulkan oleh Tuhan, yang memakai Husai, sahabat Daud, untuk memberikan nasihat yang justru membawa kehancuran bagi Absalom. Dalam kehidupan kita juga demikian. Mungkin kita merasakan dan sedang berada dalam situasi yang mendesak kita. Namun seperti Daud yang percaya kepada Tuhan sebagai perisainya, kita pun juga harus bersandar pada Tuhan ketika kita sedang menghadapi ancaman atau masalah yang ada di depan kita. Meskipun keadaan tampaknya mustahil, perlindungan Tuhan seringkali datang dalam cara yang tidak kita duga, cara yang jauh melebihi pikiran kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan memberikan kita rasa aman dan kepastian bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Poin kedua adalah bahwa Tuhan adalah kemuliaan dan yang akan mengangkat kepala kita. Dalam Mazmur 3 ayat yang ke-3b, tercatat bahwa Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud menunjukkan keyakinannya bahwa Tuhanlah yang akan memulihkan kehormatannya sebagai raja di tengah kejatuhannya. Pada saat pemberontakan Absalom, Daud mengalami banyak hal yang mempermalukan dan merendahkannya. Yang pertama adalah bahwa bagaimana ia kehilangan kemuliaannya sebagai raja. Pada saat itu Daud adalah seorang raja yang besar, menaklukkan negara di sana dan di sini. Namun ia harus kehilangan tahtanya sebagai raja, harus diusir dari kediamannya, dari kota yang ia diami. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kondisi yang terpuruk, mungkin kita direndahkan,
Tuhan adalah satu-satunya yang dapat memulihkan kehormatan kita. Dia tidak hanya akan mengangkat kita dari situasi yang sedang kita alami, namun juga akan memberikan kita kekuatan untuk tetap tenang dan percaya pada waktunya. Ingatlah, Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita, bahkan ketika situasi tampak gelap. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia adalah kemuliaan dan yang akan mengangkat kita. Yang ketiga adalah bahwa Tuhan menjawab seruan doa kita. Saya akan bacakan ayat yang keempat kembali. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Dalam ayat yang keempat ini, Daud berseru kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Dalam situasi pemberontakan Absalom, Daud tidak hanya menghadapi ancaman secara fisik, namun juga tekanan secara emosional. Pada saat tekanan semuanya itu yang ia hadapi, Daud tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan melalui doanya. Dalam kehidupan kita pun demikian. Mungkin saat kita sedang mengalami suatu kondisi yang sangat menekan kita, baik secara fisik, emosional, bahkan rohani, Tuhan ingin kita berseru kepadanya. Saat kita berseru dengan iman yang teguh dalam kesulitan, misalnya saat kita mengalami sakit, atau mungkin ada masalah dalam pekerjaan, pendidikan kita, Tuhan ingin kita berseru kepadanya. Seperti Daud, datanglah dengan hati yang jujur dan penuh iman kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengabaikan doa kita yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh. Berikutnya juga adalah bahwa kita harus percaya pada waktu dan cara Tuhan yang sempurna. Jawaban Tuhan mungkin tidak seperti apa yang kita pikirkan sepenuhnya. Namun seperti Daud yang percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan menjawab dari gunung-Nya yang kudus, kita juga harus percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam caranya dan waktunya. Pada pagi hari ini lewat Mazmur 3, kita kembali diajarkan untuk selalu percaya kepada Tuhan sebagai perisai yang selalu melindungi kita, yang juga adalah Allah yang selalu mendengar doa kita. Dalam situasi yang paling gelap sekalipun yang sedang kita alami, seperti yang dialami Daud saat ia menerima pemberontakan dari anaknya sendiri, Tuhan tetap hadir dalam perlindungannya, lewat pemulihannya dan lewat jawaban atas seruan doa kita. Ketika ada masalah yang hadir di hadapan kita, tekanan yang terus ada di dalam kehidupan kita, ingatlah kebenaran penting ini bahwa yang pertama adalah Tuhan adalah perisai yang teguh yang melindungi kita dari segala bahaya-bahaya. Yang kedua adalah bahwa Tuhan akan selalu mengangkat kita dan memulihkan kita. Dan yang ketiga adalah bahwa Tuhan mendengar setiap seruan doa kita dan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Melalui pengalaman Daud, kita harus belajar sesuatu bahwa lewat apapun situasi yang kita hadapi, marilah kita terus percaya dan berseru kepada Tuhan karena Tuhan adalah perisai yang teguh dan perisai yang tidak akan pernah gagal. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Engkau adalah perisai yang tidak pernah gagal. Engkau akan terus ada bersama dengan kita. Engkau selalu mendengar setiap seruan doa kita, bahkan menjawabnya pada waktu-Mu yang tepat, Tuhan. Kami akan memulaikan aktivitas-aktivitas kami, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau ada di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.